semua. Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama dengan DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Nanti kita yakin bahwa semuanya itu akan bisa Jurus cuci tangan terbaru, Formula E bukan program gubernur, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Wah wah wah, Anies makin kuat cuci tangan soal Formula E. Anies diduga mau lepas tangan, lari atau lepas dari tanggung jawab. Awalnya Anies mengatakan tidak menyesal terlibat dalam proyek pembangunan Formula E, meskipun pada akhirnya dia dipanggil oleh KPK karena ada indikasi dugaan korupsi. Dia lalu mengaku bersyukur karena dapat menggarap program Pemprov DKI Jakarta tersebut dengan sukses, bahkan membawa nama baik ibu kota Indonesia. Program Formula E ada di dalam APBD sebagai gubernur yang dapat amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD itu agar terlaksana dengan baik, kata Anies. Formula E itu bukan program gubernur, tapi program Pemprov DKI Jakarta, katanya lagi. Pernyataan inilah yang menjadi ramai di media sosial. Formula E bukan program gubernur, tapi programnya Pemprov DKI. Ini tanda-tanda bakal ada yang jadi kambing hitam. Anies, kalau ada masalah pasti menyeret orang lain. Tapi kalau diberi penghargaan, lebih suka menyeret diri sendiri dan tersenyum lebar-lebar. Menurut Anies, proyek Formula E tidak akan terlaksana kalau tidak ada campur tangan dari sejumlah pihak terkait, terutama dari sisi eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Kalau tidak akan jadi tuh Formula E. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi, ucapnya. Sampai-sampai Jokowi pun ikut terseret. Itulah liciknya Anies. Tapi di media lain, entah benar atau tidak, disebutkan kalau Dirut PT Jakpro mengaku Formula E sepenuhnya inisiatif Anies. Saat menyerahkan dokumen Formula E kepada KPK, Dirut Jakpro ingatkan dirinya hanya pelaksana, bukan inisiator. Artinya sejak awal ini gagasan Anies. Saya juga setuju kalau Formula E ini adalah gagasan dari Anies. Kalau bukan gagasan dari Anies, kenapa Anies begitu takut diinterpelasi? Kenapa harus repot undang 7 fraksi parpol untuk makan malam dan menjelaskan tentang kisruh Formula E? Kenapa sampai sekarang tidak kehilangan bukti pembayaran komitmen fee? Anies sebagai gubernur, mana mungkin sebuah proyek lolos tanpa izin darinya? Kalau anggaran bocor, masih bisa lolos. Kalau proyek, apalagi proyek sebesar Formula E, aneh kalau Anies mengaku bukan program gubernur. Hanya orang yang kurang cerdas yang percaya dengan perkataan Anies saat ini. Apalagi bagi yang sudah mengikuti sepak terjangnya selama 5 tahun, sulit untuk percaya dengan ucapan orang ini. Formula E berbarengan dengan Stadion Jis adalah kendaraan politik Anies. Itu bukan untuk kepentingan warga, tapi kepentingan Anies untuk Pilpres 2024 nanti. Sekarang Anies mau lepas tangan atau berusaha mencari kambing hitam, ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi Tempo juga membela Anies lewat berita yang menyesatkan. Sangat jelas ada bau busuk yang tersimpan rapat selama ini. Anies memang pintar menata dan memutar kata, tapi dipergunakan dengan cara yang buruk dan licik. Terkenal mau terima enaknya, sedangkan yang busuk dan lempar ke orang lain agar ikutan terkena baunya. Demi menjaga kehormatan dan kewibawaan agar mulus melaju ke Pilpres 2024, Anies rela berbuat dan mengatakan apapun. Yang penting ambisinya terwujud. Masa bodoh dengan pihak lain. Ini tidak ada bedanya dengan Nasdem yang karena beberapa survei mengatakan partainya berpotensi tak lolos parlemen. Lantas panik dan buru-buru usung Anies meskipun Anies berseberangan dengan idealisme awal Nasdem. Tidak peduli kadernya kabur, tidak peduli partainya jadi melenceng. Jadi apapun tidak peduli lagi, yang penting partai harus lolos ke Senayan. Selain ada bau tak sedap dalam penyelenggaraan Formula E, ada bau lainnya yaitu narasi yang dirancang untuk melindungi Anies. Yaitu narasi Anies mau dijegal supaya tidak bisa jadi capres. Anies mau dijatuhkan karena banyak yang takut Anies makin bersinar dan menang Pilpres. Ini narasi khas para kadrun.
di mana narasi dibolak-balik sampai jungkir balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Publik ingin kasus Formula E terang benderang. Mereka menuduh ada upaya kriminalisasi dan penjagalan. Jika ada indikasi korupsi, pasti akan ada tersangka. Mereka mendesak Anies tidak boleh diproses apapun alasannya. Gila nggak? Gimana menurut Anda? Koalisi. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem menjadi seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Blunder Surya Paloh bikin Nasdem makin nyungsat. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Bagi sebagian orang, Surya Paloh membuat manuver yang terbilang nekat dan berani, yaitu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Agak mengejutkan karena Nasdem selama ini berada di gerbong politik yang sama dengan pemerintah, sedangkan Anies selalu berada di gerbong yang berbeda. Akibat nekat mendeklarasikan Anies, Nasdem dinilai sudah berubah dan berbalik 180 derajat. Surya Paloh membuat blunder besar yang kalau sampai terjadi masalah, maka partai ini akan terjatuh sendirian. Bicara soal Nasdem yang berubah haluan dan bikin manuver blunder, kita harus mulai dari sejarah berdirinya Nasdem. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa Nasdem dulunya bukan partai politik. Partai Nasdem termasuk partai baru yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Sebelum jadi partai politik, Nasdem adalah ormas dengan nama yang sama, yaitu Nasional Demokrat. Ormas ini memiliki visi dan misi utama, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tentu kalian sering dengar slogan Salam Restorasi atau istilah gerakan perubahan yang diusung Nasdem. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Setelah jadi partai, Nasdem terus mengusung restorasi Indonesia dengan 4 cakupan, yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Tapi sebelum jadi partai, banyak tudingan dari sejumlah parpol yang menyebut bahwa Nasdem akan tumbuh menjadi kekuatan baru yang kemudian berubah jadi partai politik untuk menuju pemilu 2014. Surya Paloh tegas mengaku tidak akan mengubah Nasdem menjadi partai politik untuk ikut pemilu 2014. Dia mengatakan tidak ada maksud hati Nasdem diubah jadi partai politik karena esensinya bukan seperti itu. Tapi lucunya dia tidak membantah jika ada tuntutan rakyat yang ingin Nasdem menjadi